Terkuaknya peredaran vaksin palsu yang disusul terbongkarnya pabrik obat palsu di Balaraja, Banten beberapa waktu yang lalu menunjukkan betapa distribusi obat tidak terkendali. Peredaran obat ilegal termasuk obat palsu merupakan masalah serius yang saat ini dihadapi oleh setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Polisi menggerebek sebuah pabrik obat ilegal beromset ratusan juta rupiah per hari di Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas menyita sejumlah obat ilegal tanpa izin BPOM yang rencananya akan dikirim ke India dan Pakistan. Badan Kesehatan Dunia memperkirakan 10-30% dari obat yang beredar di negara-negara berkembang diduga palsu. Kementerian Kesehatan RI menyebutkan dari pengambilan sampel obat di toko-toko obat dan apotek selama tahun 2015 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, 1-2% obat yang beredar di Indonesia adalah obat palsu. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang disampaikan Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan, bahwa pemalsuan obat di Indonesia dapat menghasilkan penjualan hingga 800 juta dolar atau sekitar 10 triliun rupiah per tahun. Selain itu, lebih dari 50% obat yang dijual secara online adalah palsu. Sedangkan berdasarkan jenisnya, obat yang paling sering dipalsukan yaitu obat disfungsi ereksi, obat anti kolesterol, dan obat pelangsing. Jika dilihat dari asal-usul negaranya, 90% dari obat palsu itu diimpor dari Cina dan India. Apa itu obat ilegal? Obat ilegal dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, obat tanpa izin edar, dan kedua, obat palsu. Obat tanpa izin edar adalah obat yang tidak mempunyai izin edar sesuai ketentuan dari Badan POM. Sedangkan obat palsu yaitu obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau produksi obat memakai penandaan yang mengikuti obat dengan izin edar. Lantas, bagaimanakah bentuk-bentuk dari obat ilegal? Maraknya obat ilegal dan palsu tidak dapat dilepaskan dari manisnya keuntungan dan besarnya pasar farmasi Indonesia. Bagaimana tidak, dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia adalah pasar obat yang terus tumbuh. Rata-rata, pasar farmasi tumbuh 12-13% per tahun, melebihi pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5-6% per tahun saja. Dengan pertumbuhan itu, pada tahun 2015 saja, pasar farmasi mencapai 60 triliun rupiah, menjadikan Indonesia sebagai pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN. Maka tidak heran jika temuan Badan POM atas peredaran obat ilegal dan obat palsu terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun modus untuk produksi dan distribusi obat ilegal dan palsu adalah sebagai berikut. Apa penyebab maraknya obat ilegal? Maraknya peredaran obat ilegal dan palsu disebabkan antara lain
Peredaran obat ilegal tidak saja merugikan pendapatan negara, tetapi juga membawa dampak buruk bagi citra perusahaan yang produknya dipalsukan. Bahkan, lebih buruk adalah menyebabkan kematian pada konsumen yang mengkonsumsi obat ilegal dan palsu tersebut. Meski peredaran obat ilegal membawa dampak buruk bagi semua pihak, namun akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, membuat peredaran obat ilegal dan palsu akan terus tumbuh. Menurut data Badan Pengawas Obat dan Makanan, hanya 11,27% kasus obat ilegal bisa masuk ke pengadilan. Dari jumlah tersebut, hanya 52,11% perkara obat ilegal yang masuk ke tahap penyidikan, sementara 32,30% masuk dalam fase penuntutan. Jika melihat dari putusan pengadilannya, putusan pengadilan juga kerap tak memenuhi rasa keadilan akibat sanksi yang terlalu kecil. Menurut data Badan POM menyebut vonis tertinggi pengadilan pada mereka hanya pidana penjara 2 bulan dan denda 4 juta rupiah saja. Sedangkan jika menilik aturan perundang-undangan, sanksi pidana bagi pelaku kegiatan produksi dan distribusi obat ilegal dan palsu tidaklah ringan.